Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung saja membahas bagaimana cara membuat video conference dengan menggunakan Google Meet. Saran-sarannya pertama harus menggunakan browser Chrome. Kemudian kalau kita pakai handphone juga kita harus menggunakan aplikasi Hangout Meet. Kemudian kita harus punya akun Google Edition for Education. Contohnya adalah Agus SBN @ nah ini yang penting polyban.acid yang mana email ini sudah terdaftar di Google Edition sehingga kita punya fitur-fitur yang tidak terbatas. Apa harus kita lakukan sebagai pengajar untuk memulai video conference? Pertama, kita harus membuka meetgoogle.com kalau kita menggunakan PC. Oke, kita ketikkan di browser kita meetgoogle.com, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu login. Jadi kalau belum sama sekali login, silahkan login. Tapi kalau Anda sudah punya akun, maka Anda bisa pilih akun yang sudah aktif. Oke, kemudian join or start meeting. Ya, kita klik di sini join or start meeting. Kemudian dia diminta untuk memasukkan nama. Jadi isikan nama. Misalkan saya beri nama di sini Agus SBN. Mata kuliah web, misalkan begitu. Kemudian kita klik continue. Maka dengan demikian kita sudah berada di dalam Google Meet. Nah, pada saat seperti ini biasanya browser menanyakan untuk minta izin mengakses kamera, minta izin untuk mengakses mikrofon, silahkan di allow. Karena kalau tidak, maka mikrofon ataupun kamera Anda tidak akan aktif. Nah, terus kemudian langkah berikutnya adalah join now. Nah, kliklah di sini join now. Kemudian setelah itu paling penting kita akan share kode-kodenya. Untuk mahasiswa yang pakai PC atau peserta yang pakai PC kita kasih link komplit, tapi kalau kita pakai Android kita kasih kode saja. Manakah kodenya? Jadi setelah kita buka join, maka di sini ada keterangan HTTP Meet Google. Nah ini, silahkan ini di copy, kemudian kita sharing ke grup WA atau kemanapun. Oke, nah coba kita lihat. Ya, kita punya link seperti ini. Inilah yang nanti akan kita bagikan. Oke, langsung saja kita akan demonstrasi bagaimana mengundang peserta. Asumsikan peserta kita akan menggunakan handphone sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi pertama dia harus menginstal aplikasi Meet tersebut. Oke, Meet Google kebetulan sudah ada di sini. Nah, kemudian install. Oke, sudah selesai diinstal. Kemudian kita klik open. Ya, continue saja. Allow juga. Kemudian allow lagi. Nah, setelah itu maka peserta akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, jadi di peserta ini adalah kamera dari peserta dan muncul di sini. Masih belum terhubung antara peserta dengan kita. Nah, kemudian kode tadi kita masukkan di sini. Jadi peserta silakan masuk ke enter a meeting code. Nah, di sini. Maka kembali ke jadi kalau untuk peserta yang menggunakan Android dia cukup memasukkan kode ini saja. Oke, kita coba. Tuh. Ya. Kemudian join meeting. Nah, maka di peserta akan muncul seperti ini, ask to join. Jadi peserta harus menekan ask to join dan setelah itu maka akan muncul request di tempat kita bahwasanya ada peserta yang hendak masuk. Oke, misalkan ini ada Revi Anita, kita admit, artinya dia kita terima. Dan setelah kita klik maka dia masuk ke dalam. Oke, mikrofon ini mau saya matikan biar tidak noise. Nah, ini kita taruh di sini saja. Nah, kamera pertama. Ini adalah peserta pertama. Iya. Jadi di tempat kita tampak di sini sudah ada dua, yang mana adalah satu kita dan yang satu adalah peserta. Nah, kita akan tambah satu lagi peserta yang lain. Peserta kedua. Jadi sambil kita melihat apa yang terjadi di kita sebagai dosen dan apa yang tampil di peserta. Oke, kembali ke sini. Nasi. Oke, kembali ke sini. Ya, admit. Jadi sekarang sudah ada 3. Oke, volume kita kecilkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, biasakan kepada peserta untuk mematikan mikrofon. Jadi mikrofon dimatikan agar tidak ribut, seolah-olah kelas itu menjadi ribut. Sudah punya 2 peserta. Jadi di tampilan kita di sini ada 2. 1, 2.
Mestinya 3 ya. Kalau kita lihat di list, maka ada 3. 1, 2, 3. Yang mana yang kedua mematikan mikrofonnya. Yang ini juga kita matikan mikrofonnya. Nah, oke. Jadi kita punya 3 peserta. Kita tambah satu lagi. Yap. Oke. Di sebelah kanan adalah PC yang menggunakan Google Meet juga. Nah, langkah berikutnya adalah sama. Use a meeting code. Use a meeting code, kemudian disuruh memasukkan. Setelah dimasukkan, kita klik continue. Maka sekarang kita punya 4 orang yang join bersama. Ya, maka yang tampil di bagian mahasiswa, kalau dia pakai PC seperti ini. Yang ini adalah menggunakan handphone landscape dan ini handphone portrait. Ya, oke. Kemudian mikrofon sudah dimatikan. Ask to join. Nah, ask to join, dan seperti biasa, maka di bagian sini kita akan admit untuk kita terima. Tampak bahwasanya di sini sudah ada 4 peserta. Nah, inilah yang menampil. Jadi dengan demikian kita sudah punya 4 peserta dan kita bisa pakai untuk melakukan video conference. Oke, beberapa catatan. Mikrofon semuanya mati. Karena memang tujuannya biar tidak noise ya. Untuk menentukan mana kita, di sini ada tulisan you. Begitu di sini kita, kemudian kita buka, maka akan tampil kita. Kalau kita ingin melihat video yang lain, nah, maka tampak tidak ada satupun video yang muncul. Kenapa? Itu dikarenakan mereka tidak menyalakan videonya. Kebetulan ini menyalakan. Artinya begini. Kalau kita ingin mahasiswa tampil videonya, maka kita tekan di sini dan bagian video ini kita tekan. Nah, ini berarti videonya mati, tidak muncul. Oke, misalkan ini. Ya. Nah, tidak muncul. Tapi kalau kemudian kita tekan sekali lagi video di peserta, maka di bagian kita akan muncul. Ini adalah video dari peserta. Ini sebenarnya trade-off. Apakah kita bikin video atau tidak itu tergantung dari bandwidth masing-masing. Jika mahasiswa merasa bandwidthnya lemah, maka kita tidak paksa mereka untuk menggunakan video. Silahkan mereka mendengarkan saja. Mahasiswa harus memilih foto dosennya supaya muncul di layar, agar materi yang nanti disampaikan muncul. Oke, lanjut. Saya akan menghadap ke kamera saya supaya yang lain bisa melihat seolah-olah saya sedang mengajar. Nah, kita lanjutkan dengan menu-menu yang ada di Google Meet. Oke, menu-menu yang ada di Google Meet. Kanan atas people itu adalah jumlah yang connect. 4 orang berarti termasuk kita, berarti mahasiswa kita ada 3. Kemudian di sebelah kanan ada chat, di mana kita bisa melakukan chatting dengan mahasiswa. Jadi misalkan di bawah kita ketikkan tuliskan NIM, tuliskan nama NIM hadir, misalkan begitu. Maka di semua peserta mereka juga bisa melihat di sini. Nah, ada tuliskan nama NIM yang hadir. Mereka bisa tekan layarnya, kemudian mereka bisa lihat di kanan atas pesan. Nah, ini pesan yang keluar itu apa? Oke, dan mereka bisa membalas di sini misalkan Nita, begitu ya. Nah, kemudian dia klik send, maka di tempat kita juga muncul dan kita bisa selain video kita juga bisa melakukan komunikasi menggunakan chatting. Kemudian di bawah di sebelah kiri ada ID. Oke, di sebelah kiri kita, jadi kan ini adalah ID kita, ada beberapa informasi yang bisa dipakai. Oke, berikutnya di tengah-tengahnya ada 3, mic, tutup, dan video. Maksudnya apa? Kita tutup. Jadi di tengah-tengah ini ada mic, jadi kalau kita tekan, maka suara saya masuk ke sini dan tersebar ke seluruh peserta. Oke, saya matikan lagi biar tidak noise. Leave call, atau kita meninggalkan atau kita menutup vicon kita. Nah, sebelahnya adalah kamera. Mungkin bisa jadi karena satu dan lain hal kita ingin kamera kita mati, tekan saja di sini, tak, maka semua tidak akan melihat wajah kita, yang ada adalah icon saja. Oke, kita hidupkan kembali. Ya, begitu. Nah, setelah itu di bawahnya ada lagi turn on caption. Sebelah kanannya yang mau kita bahas, ini yang paling penting yaitu present now, tapi nanti. Jadi nanti akan kita lewati, tapi kita bahas yang sebelah kanan dulu. Yang paling kanan ada namanya change layout. Artinya kita ingin layout yang model apa? Contoh sidebar. Maka di sini kita di sebelah kanan video-video yang lain. Kita bisa pilih video siapa yang mau kita tampilkan. Kemudian kita kembalikan saja lagi ke tile misalkan seperti ini, atau kita mau otomatis, klik saja auto. Sekarang kita akan membahas bagaimana presentasi. Sebaiknya buka dulu file-file yang mau kita pakai. Misalkan kita mau pakai PowerPoint, mau pakai PDF, Word, atau mau pakai Paint untuk menggambar dan sebagainya, silakan sesuai keperluan. Nah, untuk memulai presentasi, maka seperti biasa sampaikan salam. Kemudian jika kita masih melihat ada beberapa mikrofon yang masih menyala di sini, silakan
sampaikan kepada mahasiswa untuk mematikan, dan nanti pada saat ada sesi tanya jawab mereka tekan mikrofon baru berbicara. Itu akan membuat diskusi Vcon kita menjadi lebih menarik dengan menggunakan Google Meet. Oke. Kemudian video tergantung bandwidth. Ada kalanya di sini di video peserta tiba-tiba saja gambarnya hilang, kemudian berubah di bawah. Itu bisa terjadi karena bandwidth mereka yang lemah sehingga videonya di off kan, ikonnya saja yang muncul. Nah, seperti ini. Itu otomatis karena dia kehabisan bandwidth, maka hanya suara saja yang muncul. Bagaimana memulai presentasi? Oke, untuk memulai presentasi sederhana sekali. Pertama, aplikasi tersebut harus sudah terbuka. Contoh seperti ini. Ini sudah ada di layar saya, tapi tidak ada di layar peserta. Untuk memulai presentasi, ketik present now, dan gunakan saja a window. Oke, nah dari window ini ada pilihan mana yang mau dipresentasikan. Misalkan PDF, berarti saya akan pencet PDF yang tadi, kemudian share. 3, 2, 1. Ya, tampilan PDF kita akan muncul di seluruh peserta. Nah, jika ada peserta yang bertanya kenapa tidak muncul, suruh mereka untuk mencari kita, kemudian di bagian presentasi. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi tampak, perhatikan baik-baik, video yang tampil di kita tidak akan lagi muncul di peserta. Mereka hanya melihat PDF yang kita tampilkan. Jadi PDF ini mau digeser kiri kanan nggak pengaruh, karena mereka tampil seperti ini. Yang pengaruh adalah pada saat kita scroll. Nah, kita bisa bercerita, ini adalah praktikum 7, muncul. Kemudian kita scroll ke bawah, semua juga scroll. Kemudian kita bisa cerita ini merupakan apa dan sebagainya. Kita bisa zoom in, kita bisa zoom out, sehingga peserta bisa memperhatikan dengan seksama apa yang kita jelaskan. Jika sudah selesai, kita stop. Nah, maka presentasi akan terhenti dan kembali ke video kita. Yang kedua, kita akan menggunakan presentasi menggunakan PowerPoint. Ya, ini PowerPoint-nya sudah disiapkan. Mari kita mulai presentasinya. Klik present now, kemudian a window, kemudian pilih PowerPoint kita. Oh, ini tadi kita pilih, kemudian share. Nah, 1, 2, 3. Semua peserta akan tampil apa yang kita presentasikan. Rupanya yang bisa lebih lambat filenya. Nah, tampak karena kita tidak menggunakan slideshow, maka yang tampil adalah persis seperti ini. Kalau ini kita geser satu, maka dia juga bergeser. Kalau kita ingin full screen, kita tekan F5, maka di peserta juga akan full screen. Hanya saja pengalaman saya terpotong. Nah, ini coba kita lihat terpotong. Jadi tidak disarankan untuk full screen. Kita kembalikan saja. Mungkin barangkali ini bisa diminimalis ke kecil ke kiri agar mahasiswa bisa fokus ke isi PowerPoint kita. Oke, presentasi PowerPoint kita hentikan. Ada kalanya kita ingin menggambar. Cara paling sederhana ngakalinya adalah menggunakan present now, kemudian a window. Tapi jangan lupa sudah dibuka dulu, pilih Paint, kemudian share. Nah, dengan demikian 3, 2, 1, maka seluruh peserta akan melihat Paint kita saja. Nggak peduli mau kita geser kiri, geser kanan, biar enak. Kemudian kita bisa melakukan menggambar atau menulis sesuatu di pen kita. Jadi misalkan kita gambar begini, nah begitu. Ya, apapun yang kita tampilkan di sini maka muncul di peserta. Jadi kita bisa bercerita ini adalah server, kemudian ini klien. Ya, kemudian data itu dikirim ke klien dan bolak-balik dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan. Demikianlah tadi video tutorial sederhana menggunakan Google Meet. Untuk mengakhiri, kita bisa menggunakan, di sini ada fitur yang namanya live call. Maka dengan demikian, pertemuan video conference kita selesai. Ya, maka terputuslah antara kita dengan peserta kita. Tetapi sebenarnya peserta sendiri masih bisa berkomunikasi antara sesama mereka. Ya, terserah mereka mau diskusi apa. Sampai kemudian sesi ini mereka. Demikianlah video tutorial kita kali ini tentang Google Meet. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita untuk kuliah daring atau jaringan atau online dan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.